Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nihayatuz Zain dengan NIM 191520105. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling keluarga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Eni Nuraini MSI yang saya hormati. Saya kelas C, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, soal yang pertama yaitu sebagai calon konselor bimbingan konseling Islam, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien? Nah, di sini saya sebagai calon konselor bimbingan konseling Islam, saya akan menciptakan hubungan psikologis yang baik terlebih dahulu dengan klien, membangun hubungan yang ramah, yang hangat, penuh akan penerimaan dan juga keterbukaan di dalamnya. Kemudian saya juga akan meyakinkan klien bahwa akan terjaganya rahasia atau segala sesuatu yang dibicarakan klien mengenai permasalahannya dalam proses konseling ini, apabila memang klien tidak menghendaki orang lain mengetahui permasalahannya. Kemudian akan adanya wawancara awal yang mana untuk pengumpulan data klien gitu, untuk mengetahui permasalahan klien apa, hubungan dengan lingkungannya seperti apa, dengan keluarganya seperti apa. Kemudian saya juga akan mengeksplorasi masalah-masalah klien dengan mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau islami. Kemudian saya juga akan memberi pengertian pada klien bahwasanya kita sebagai makhluk hidup harus menerima segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan penuh keriduan dan keikhlasan, karena segala sesuatunya, apapun yang terjadi, apapun permasalahan yang kita hadapi ini, semua atas campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana Allah tidak akan memberi permasalahan kepada manusia di luar batas mampunya manusia tersebut. Jadi segala sesuatu itu pasti ada jalannya. Percaya saja bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, itu semua ada jalannya dan semua sudah sesuai dengan garis takdir yang akan menjadi jalan hidup kita. Saya juga akan meminta klien untuk lebih menyadari siapa dirinya, siapa jati dirinya, seperti itu. Kemudian soal yang kedua yaitu manfaat dari webinar yang diselenggarakan oleh kelas saudara gitu ya. Nah, manfaat dari webinar yang kelas saya lakukan yaitu dimana kelas saya mengangkat tema pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja. Nah, banyak sekali manfaatnya pada webinar kemarin ini, dimana kita juga jadi mengetahui gitu adanya perbedaan di antara kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Lalu kita juga jadi mengetahui seperti apa itu kekerasan seksual yang sudah ada gitu, permasalahan-permasalahan itu yang sudah ada. Kita juga diminta agar lebih waspada gitu dengan situasi yang terjadi di kehidupan kita, agar kita tidak mengalami masalah tersebut. Oleh karena itu, manfaatnya banyak sekali gitu dalam kegiatan webinar kemarin di kelas saya. Soal selanjutnya yaitu yang terakhir, analisa saudara terkait kegiatan webinar tersebut. Nah, analisa saya terkait kegiatan webinar yang dilaksanakan kelas saya bahwa tema yang diangkat ini sudah bagus, apalagi ini memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di kalangan publik bahwa maraknya kekerasan seksual ini gitu. Nah, di sini kan kami mengangkat tema pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja, yang mana bertujuan untuk agar kita ini lebih mewaspadai segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ini gitu, agar kita lebih terjaga, agar kita mengetahui mana yang sekiranya itu akan menyebabkan adanya hal-hal yang berbau kekerasan seksual ini. Nah, dari acara webinar kemarin juga banyak sekali yang kita dapatkan gitu, banyak ilmu pengetahuan baru yang kita ketahui,
dan kita juga menjadi lebih waspada gitu akan segala sesuatu yang terjadi. Nah, adapun kekurangannya karena ketika waktu acara webinar kemarin memang ada sedikit kendala, yaitu adanya kendala jaringan atau koneksi internet di pemateri kami gitu, sehingga adanya keterlambatan waktu dalam pemaparan materi. Tapi selebihnya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan rencana kita gitu. Meskipun memang ada beberapa kendala di balik layarnya. Nah, di akhir pun kami juga menjadi paham gitu, mengapa kita penting nih mengangkat tema pencegahan kekerasan seksual ini gitu, agar ya seperti yang sudah saya bilang, agar kita lebih waspada, agar kita lebih mengetahui, agar kita juga paham gitu akan hal-hal seperti itu gitu, agar kita tidak tabu mengenai hal-hal yang seperti itu. Karena di masa sekarang ini ketika mendengar kekerasan seksual itu seperti masih tabu gitu. Makanya itu kami mengangkat tema tersebut agar kita semua terhindar dan tidak mengalami hal-hal yang berbau kekerasan seksual itu di lingkungan kita. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya terkait soal UAS mata kuliah konseling keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.